Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam. kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, di weekend ya ini ya. Weekend yang sebenarnya untuk liburan, santai, mungkin bisa memanfaatkan waktunya pada pagi hari ini mengikuti webinar UMKM Series Batch 4 yang diadakan oleh Warweng Academy yang merupakan bagian dari perusahaan kami yaitu PT Warweng Steak Indonesia. Pasti teman-teman sudah kenal juga dengan PT Warweng Steak Indonesia ataupun Warung Steak and Shake. Nah, pada pagi hari ini untuk ke depan saya Erwin Setiawan akan memandu jalannya acara webinar UMKM Series Batch 4 dan tentunya teman-teman sudah tahu juga tema pada pagi hari ini yaitu mengenai manage sosial media untuk UMKM. Nah, sebelum kita masuk materi dan mulai acaranya, dimohon untuk seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya. Saya ingin lihat nih wajahnya ceria, bahagia, ataupun masih murung di pagi hari ini. Silakan bisa mengaktifkan kameranya. Silakan bisa on cam menggunakan virtual background yang sudah disebar atau di-share oleh panitia di grup peserta. Silakan teman-teman. Ini ada 42 peserta di pagi hari ini. Ini serasa private class, ini gratis, tidak dipungut biaya, teman-teman mendapatkan ilmu insight yang insya Allah akan bermanfaat dan bisa diimplementasikan sekaligus di usaha teman-teman semuanya. Ini 42 peserta, silakan boleh komen dari mana saja, usahanya apa aja. Karena ini adalah kesempatan emas teman-teman buat memperkenalkan produk kalian. Silakan ditulis di komen. Oke, Bondowoso hadir. Wah. Oke, tidak apa-apa kalau nggak menggunakan virtual background, nggak apa-apa karena nggak support. Yang penting tetap ikut sampai sesi akhir. Pasuruan, Malang, Yogyakarta. Mana lagi nih? Usahanya apa? Solo. Wah, pagi hari ini dari seluruh Indonesia mungkin ya. Batam, wah keren. Batam, kemudian Riau, Gorontalo, Tangerang. Boleh dong sebutin dong usahanya apa nih? Jangan cuma domisilin saja. Kalimantan Barat, Mas Andi, Kalimantan Barat. Boleh dong sebutin usahanya apa nih? Boleh. Nasi goreng. Saya di usaha Sweet Shop Premium Donuts. Oke. Kemudian Klaten, usaha Omoni, usaha cuci. Oke, banyak sekali ya pada pagi hari ini. Silakan teman-teman bisa memperkenalkan usahanya lewat kolom komentar. Karena ini kesempatan emas buat teman-teman supaya tahu brand Anda apa. Biar nanti kalau misal ada yang interest, kemudian minat, kan bisa tuh follow Instagram kalian. Pembuatan misagu, wah menarik nih. Pawon buat Tugi Yogyakarta, rendang dan sambal. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperkenalkan domisilinya dan usahanya apa pada pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini teman-teman akan mendapatkan insight serta ilmu yang bermanfaat yang nantinya adalah orientasinya adalah bisa diimplementasikan di usaha ibu-ibu ataupun bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas pada pagi hari ini. Belum ada usaha Kak, masih mahasiswa baru, boleh. Yang nggak punya usaha hari ini masih cari ide, boleh dong. Untuk bisa belajar dulu, karena nggak harus punya usaha dulu untuk belajar di Warweng Academy. Kalian belum punya usaha, cari ide, idenya di mana? Ya di Warweng Academy. Ini akan menyediakan kelas-kelas gratis untuk para pelaku MKM. Baik, di pagi hari ini, kita materinya tentang manage sosial media untuk UMKM. Tentunya sosial media tidak asing buat kita selaku pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan produknya melalui sosial media. Karena sosial media ini sekarang kan banyak sekali kan digunakan oleh semua orang. Bahkan penggunaan sosial media kita mungkin lebih banyak ya. Kita sering scroll TikTok, scroll Instagram, dan lain-lain, platform-platform yang lain, itu menjadi kesempatan emas teman-teman untuk masuk ke ranah sana. Nah, namun yang sering menjadi kendala dari para pelaku UMKM adalah manajemen sosial medianya nih. Kita hanya fokus pada produk yang kita jual, kita hanya fokus pada market yang kita jual, tapi untuk
CRM-nya, Customer Relationship Management-nya tidak dipikirkan. Manajemen sosial medianya jadi terbengkalai karena kita sibuk produksi, kemudian tidak membuat strategi planning. Ibarat kata kita udah sibuk membuat produk, tapi sosial media kita nggak terbengkalai ya, sangat terbengkalai sekali, tidak pernah upload konten, tidak pernah upload di sosial media, jadi orang-orang tidak tahu produk kita apa. Nah, teman-teman di sini kebanyakan sudah punya usaha, pasti sudah tahu sosial media, ya. Nah, silakan teman-teman boleh juga deh untuk bisa kolom komentar nama Instagram ataupun nama TikTok boleh di kolom Instagram. Nama usaha kalian Instagramnya apa? Silakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, nanti sembari nulis nama usaha di kolom komentar, pada pagi hari ini kita juga akan kedatangan yang namanya pemateri menarik, pemateri yang tentunya sudah kompeten di bidangnya, yang akan kita panggil pagi hari ini. Ya, ini adalah Mbak Haryani Rizky. Selamat pagi Mbak Haryani. Ini udah hadir belum Mbak Haryani? Ya. Pagi, halo. Halo Mbak Haryani, selamat pagi. Terima kasih Mbak Haryani sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Iya, terima kasih juga Warung Akademi udah invite aku untuk ikut webinar. Oke, Mbak Haryani ini merupakan dulu pernah berkuliah di College Jakarta Institute of Arts atau mungkin IKJ ya Mbak ya? Iya. IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Nah, Mbak Haryani ini juga memiliki beberapa pengalaman, salah satunya adalah tadi pernah internship di Tada Network, kemudian bekerja di graphic designer di Gordi, dan sekarang Alhamdulillah Mbak Haryani Rizky ini sebagai founder the first host yang dikelola oleh Mbak Haryani sendiri. Nah, teman-teman, nanti untuk 2 jam ke depan kita akan diskusi. Teman-teman silakan tanya apa yang menjadi kendala teman-teman UMKM. Kita bedah bersama nih kendala UMKM mengenai manajemen sosial media, karena memang ini penting sekali karena customer itu pasti ada beberapa behavior ya untuk bisa membeli produk kita. Yang pertama, teman-teman itu dari customer itu interest dulu, kemudian setelah interest pasti kepo dong. Keponya kemana? Pasti ke sosial media. Nah, kalau sosial medianya kita aja terbengkalai, gimana customer mau membeli? Nah, gitu. Setelah kepo di sosial media, kemudian dilihat ulasannya dulu. Enak enggak, bagus enggak, gimana ulasan-ulasan pembeli yang sudah beli. Kemudian yang keempat, pasti teman-teman dari customer akan melakukan closing atau penjualan. Nah, itu pentingnya sosial media manajemen buat mengkomunikasikan produk kita dengan customer yang sudah kita targetkan. Oke, Mbak Haryani Rizky, pada pagi hari ini nanti teman-teman ada waktu nih sekitar 2 jam ke depan, kurang lebih sampai jam 11 kita diskusi. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Oh iya, pada pagi hari ini Warung Akademi juga menyediakan 4 voucher untuk makan di warung Steak and Shake. Ada 4 kesempatan. Caranya gimana? Yaitu silakan kalian bisa mendokumentasikan acara pagi hari ini, bisa mereview di kolom di story Instagram kalian. Nanti dibuat Instagram story, kemudian di text mention Warung Steak and Shake dan Warung Akademi. Nanti akan ada 4 pemenang mendapatkan voucher dari Warung Steak and Shake. Oke, paham teman-teman? Mungkin itu, silakan teman-teman juga bisa bertanya nanti di sesi akhir di kolom komentar maupun melalui raise hand untuk bertanya langsung. Oke, langsung saja Mbak Haryani Rizky pada pagi hari ini, silakan waktu dan tempat kami silakan. Oke, Mbak Haryani bisa langsung dimulai. Oke. Selamat pagi, aku kenalin sekali lagi. Aku ini Haryani Rizky, founder dari The First House. Orang lebih kenal aku Kiki, desainernya. Jadi sosial media itu kan sekarang udah ngetrend banget ya, penting banget untuk bisnis kamu.
Di sini aku pengen ngasih insight untuk manajemen sosial media UMKM. Gitu. Ya, bisa next. Ya, jadi awalnya The First House itu berdiri tahun 2019. Awalnya karena waktu itu desainer grafis masih sedikit dan banyak problem dari desainer grafis pada saat itu, yaitu desainnya lama, desainnya kurang bagus, mahal. Aku berangkat dari pain point business owner pada saat itu untuk ngebikin The First House. Jadi The First House sebagai problem solving terhadap visual dan branding untuk bisnis UMKM pada saat itu. Awalnya kami cuma menjual logo, packaging, sosial media, karena semakin bertumbuh, semakin banyak kebutuhan, akhirnya mulai muncul service content writer, terus sosial media admin, ada juga content planner. Kalau misalnya ada yang butuh jasa ini bisa kontak TFH juga ya. Next. Untuk sosial media, aku ada workflow-nya sendiri seperti ini. Pertama, positioning, kedua, goals, ketiga, targeting, keempat, konten, kelima, schedule, keenam, evaluation. Ini sebaiknya berurutan, tapi kalau mau diacak lagi, seperti misalnya pertama targeting, kedua positioning, itu juga bisa. Kalau aku seperti ini flow-nya. Nah, next. Nih, positioning itu memunculkan kesan terhadap customer kamu. Jadi misalnya kamu jualan nih, jadi nggak langsung lewat aja, tapi memberikan kesan yang impresif di customer kamu, supaya penawarannya tuh sesuai sama target market. Jadi kalau kita punya persepsi kan lebih gampang diingat ya sama audiens kita. Next. Seperti di sini contohnya. 4 brand yang aku tunjukin di sini itu brand skincare dengan jualan produk yang sama. Tetapi mereka ini punya positioning yang berbeda. Kayak Wardah. Wardah itu lebih fokus ke produk yang halal. Jadi fokusnya itu ke muslimah, ke orang yang lebih ke religiusnya. Untuk Emina, fun and playful. Itu positioningnya dia. Karena target audiensnya ini adalah remaja atau anak sekolahan yang baru mau menggunakan skincare atau make up. Desainnya juga bisa dilihat perbedaan dari Wardah dan Emina. Wardah itu lebih simple, Emina lebih dynamic dan colorful. Terus ada lagi Something dan Scarlett. Something ini lebih dikenal dengan variasi produknya. Jadi ada banyak produk serumnya, produk make up-nya dibanding brand-brand lain. Di situ. Untuk Scarlett, dia memang sesuai dengan tagline-nya, whitening, Scarlett whitening. Dikenal dengan whitening produknya. Jadi karena masing-masing mempunyai position yang berbeda, jadi bisa saling berkompetisi lebih sehat gitu. Terus bisa punya target audiens yang sesuai dengan tujuan dari bisnisnya tersendiri. Next. Ya, ini cara menentukan positioning, ada 5. Pertama dari karakteristik produk. Jadi kalau kita udah kenal tentang produk atau service kita bisa menonjolkan karakter dari produk itu atau membangun karakter tersendiri dari produk kita. Misalnya sirup marjan yang selalu ditampilkan ketika bulan puasa, bikin jadi sirup itu dikonsumsi ketika bulan puasa, bikin impresi karakter seperti itu. Atau penentuan, terus next-nya penentuan harga. Produk bisa punya harga yang setara dan kualitasnya. Kalau misalnya produk kualitasnya bagus, terus harganya murah, otomatis dia memiliki bisa lebih berkompetisi di pasar, lebih impresif. Apalagi kalau harganya murah kan lebih mudah di-purchase dan lebih mudah diingat. Kompetisi. Kompetisi ini kita pertama riset dulu, siapa aja sih kompetitor usaha kita, terus mereka tuh kelebihan dan kekurangannya apa, servisnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Di situ kita bisa ngelihat
apa kelemahannya, kemudian ditaruh di bisnis kita sebagai kelebihan. Jadi kita serang kelemahan dari kompetitor. Seperti awal mula Teva dibangun tadi yang aku cerita di awal, berangkat dari pain point. Apa kekurangan dari kompetitor lain, itu yang menjadi kelebihan kita. Terus penggunaan. Penggunaannya apa yang membedain dari produk lain. Atau mungkin bisa ngebikin penggunaan baru. Misalnya gini, Energen itu kan sebagai pengganti sarapan klaimnya. Jadi cocok untuk anak sekolah yang buru-buru berangkat sekolah nih udah telat, akhirnya konsumsi Energen biar cepet, atau orang kerja juga bisa. Tapi Energen juga bisa menjadi meal placement kan, dia bisa menjadi untuk orang-orang yang sedang diet, untuk meal placement-nya orang diet gitu. Jadi bisa untuk dua kegunaan, nggak cuma satu. Terus kualitas produk. Jadi semakin kualitasnya bagus, produk itu bisa menaruh harga yang tinggi, bisa ngebikin customer jadi loyal. Terus seperti contohnya Apple. Apple itu kan harganya mahal, tapi orang bakal terus beli karena yakin dengan kualitas produknya. Gitu. Aku kecepatan nggak ya? Next. Ya, goals. Yang kedua ini goals. Ada dua, primary dan secondary. Primary ini prioritas utama dari sosial media kamu. Mau apa? Mau awareness kah? Atau naikin engagement, konversi, itu bisa kamu pilih yang mana yang sesuai dengan usaha kamu. Secondary goals itu lanjutan dari primary goals. Jadi kalau misalnya mau awareness itu kan biar dikenal sama orang-orang. Secondary-nya berarti posting setiap hari, atau mungkin endorse, kayak begitu. Next. Nah, cara ngebikin goals yang baik ini ada namanya SMART, SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Spesifik ini jelas gitu, fokus, jadi nggak luas. Apa yang kita mau itu dikerucutin. Nggak bisa, akan sulit kalau kita mau misalnya awareness sekaligus naikin sales gitu. Jadi harus step by step. Measurable. Di sini kita harus punya metrik atau punya daya ukur dari goals tersebut. Misalnya kalau ngomongin sosial media, kita bisa ngelihat insight dari sosial media. Apa yang mau diambil? View-nya kah? Reach-nya? Comment, mention, itu yang kita fokusin. Itu yang dicantumkan di goals nanti. Achievable, menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Misalnya kamu ngerjain sosmed ini sendiri, atau mungkin berupa tim cuma 2 orang, atau mungkin timnya besar, atau mungkin outsourcing, itu disesuaikan lagi dengan sumber dayanya. Jadi mampu nggak nih kalau kita achieve misalnya 100 followers? Kalau mampu, iya ya udah. Tapi kalau misal cuma sendiri, 100 followers misal dalam seminggu, itu kan too much ya. Kayak sulit gitu. Jadi yang achievable aja, tapi jangan terlalu rendah juga goals-nya, karena nanti jadi under challenge, terlalu gampang untuk diambil. Jangan terlalu over juga, karena nanti bisa ngebikin tim jadi pesimis, terus jadi kecewa juga ketika nggak mendapatkan hasilnya. Terus relevan ini sesuai dengan misi atau tujuan dari usaha kamu. Contohnya gini, kamu mau jadi snack yang enak, mau dikenal sebagai snack yang enak, berarti fokusnya ke apa kata orang terhadap snack kamu. Fokus ke testimoni. Testimoni berarti mention gitu, mention dari orang-orang. Berarti fokusnya ke berapa banyak mention sih di 1 bulan ini atau 1 minggu gitu. Time bound, itu timeline, deadline, atau durasi dari project ini. Jadi harus jelas mau berapa view dalam seminggu, sebulan, sehari, seperti itu. Jadi bisa ke-track semuanya, ini harus diterapkan supaya jelas gitu arahnya mau kemana. Ya, next. Ya, ini contoh penerapan dari sistem SMART tadi. Goals-nya, memiliki 100 followers baru di akun Instagram dalam 1 bulan. Spesifik, akun Instagram. Measurable-nya 100 followers. Achievable,
bisa didapatkan jika kamu punya tim, relevan, meningkatkan awareness. Kalau bisnis kamu berusaha untuk meningkatkan awareness, maka ini adalah cara yang tepat. Time bound, 1 bulan. Jadi udah jelas gitu, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau didetailin lagi juga bisa. Yang jelas ada SMART ini. Gitu. Next. Ini ngomong targeting, ada 2 istilahnya, target market dan target audience. Bedanya itu target market menggunakan produk atau jasa kamu, sedangkan target audience membeli produk atau jasa kamu. Target market dan target audience bisa jadi orang yang sama, bisa juga orang yang berbeda. Nih, contohnya gini, perempuan yang menggunakan skincare, maka dia mampu juga membeli skincare-nya. Dia bisa menjadi target market dan target audience. Berbeda dengan penjualan popok atau susu formula, target marketnya adalah bayi, tapi target audiensnya adalah orang tua, ibu atau bapak yang bertugas untuk membeli produk bayi. Begitu. Jadi ketika kita berbicara soal sosial media, kita lebih fokus ke target audiens. Karena target audiens itu adalah sasaran dari komunikasi kita. Jadi sesuaikan dengan target audiens, dia bahasanya seperti apa, visualnya seperti apa, gitu. Next. Ya, ini ada lagi. Sebenarnya targeting itu ada banyak caranya. Ada profiler, ada customer journey. Nah, ini aku pakai teknik namanya segmentasi. Kebagi 4. Yang pertama itu geografis. Secara geografis, itu lingkungan atau lokasi dari target audiens kamu. Contohnya kota, negara, bahasa, jarak dari rumah dia ke toko kamu. Ini penting banget, karena kita perlu melihat bagaimana cara dia berkomunikasi atau visual yang biasa dia terpapar sehari-harinya. Kalau misalnya dia tinggalnya di daerah yang menggunakan bahasa Jawa, maka kita juga sebaiknya menggunakan bahasa sehari-harinya dia, pakai bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris kan kurang masuk ya nanti. Kurang masuk ke target audiensnya. Nah, selanjutnya demografik. Demografik ini lebih ke variabel jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, income, status, agama, dan ras. Di sini penting juga karena perbedaan antara berbicara dengan perempuan dan laki-laki itu ada. Atau umur perempuan 17 tahun dan 40 tahun juga ada. Kalau 17 tahun, kita bisa manggil dia bestie misal. Kalau lebih tua, kita bisa manggil mom atau bunda. Jadi di sini kita perlu tahu juga dengan pasti siapa target audiens secara demografisnya supaya bisa membangun bahasa yang tepat. Dan visualnya juga. Kalau lebih muda ya, remaja, itu cenderung attention span-nya rendah. Jadi kita ngebikin desain yang eye-catching, terus fokus ke produk, lebih fokus ke produk, dibanding yang lebih dewasa. Orang dewasa itu lebih fokus ke tipografi atau tulisannya. Jadi lebih informatif gitu fokusnya. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Any value, goals, pain point, hobi, interest, needs, dan seleranya. Sini juga penting untuk ngebikin konten. Jadi kita bisa ngebahas tentang interestnya dia. Misalnya kalau misalnya remaja itu kan lagi seringnya meme ya, atau mungkin ngebahas tentang yang lagi ngetren, tenis, atau orang-orang yang lagi populer, bisa seperti itu. Atau ngebahas isu-isu terkini itu juga bisa dari karakter target audiens kita. Nah, selanjutnya behavioral. Itu lebih ke habit dari cara dia berinteraksi di sosial media. Jadi macam-macam orang itu. Ada yang nge-like, ada yang nge-view, ada yang nge-save, ada yang komen. Jadi kita pelajarin, ini target audiens kita kayak gimana sih? Atau dia nge-purchase ketika apa? Kalau ada triggernya tuh apa? Gitu. Kebiasaannya apa sih dalam menggunakan sosial media? Seperti itu. Next. Ya,
Jadi kalau udah tahu positioning dan target audiensnya, ngebikin konten itu kan bakal lebih mudah ya. Terus ada juga namanya content pillars. Ini tuh strategi dalam ngebikin konten. Ada topik-topik yang perlu kita ambil dan nggak perlu kita tampilkan. Ya, seperti itu. Contohnya, misalnya kamu lagi jualan sepatu nih, berarti kamu nggak perlu nampilin edukasi tentang saham, nggak ada korelasinya gitu kan, kejauhan, walaupun saham lagi viral pada saat itu contohnya. Nah, fungsi dari konten pillars adalah meningkatkan konversi, terus bisa menyesuaikan konten dengan kebutuhan audiens, terus menjadikan identitas brand lebih kuat dan mempertahankan konsistensi. Kalau udah ada konten pillars itu udah gampang banget untuk mempertahankan konsistensi kita di sosial media. Terus pengelolaan sosial media juga bakal lebih efektif dan efisien pastinya. Next. Nah, konten pillars ini kebagi 5. Sebenarnya ada banyak, tapi aku ambil 5 ini yang aku gunakan sehari-hari untuk brand dan brand aku. Yang pertama, promosional. Itu informasi mengenai usaha kamu. Itu bisa disebut juga hard selling. Jadi, entah itu informasi, service, testimoni, semua tentang usaha kamu di promosional. Misalnya, kamu nunjukin manfaat dari produk kamu atau testimoni orang, itu juga promosional maksudnya. Selanjutnya, educational. Edukasi yang berhubungan dengan usaha kamu atau produk kamu. Ini perlu juga supaya, apalagi kalau produknya ini masih baru ya, jadi orang lebih tahu, lebih kenal dengan produk dan bisnis kamu. Yang tadinya nggak ngerasa penting, nggak ngerasa perlu untuk purchase, dengan ada edukasi bisa juga menjadi tertarik gitu untuk purchase. Terus ada lagi agile, membahas konten yang sedang viral, hari keagamaan atau hari nasional. Ini untuk nunjukin sisi humanis dan lebih engagement dengan orang-orang, biar bisa relevan juga dengan konten sehari-hari. Terus ada juga entertainment, konten yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis kamu, tapi bisa berpotensi untuk viral. Nah, entertainment ini karena promotional dan educational ini termasuk konten yang berat ya, biar enggak jenuh, biar enggak berat, terus di Instagramnya diselingin juga dengan entertainment. Jadi orang tuh bakal terus tertarik untuk melihat sosial media kamu. Terus ada juga engagement, konten yang memancing audiens untuk berinteraksi. Jadi gak bisa kita terus nunjukin, ngomong sendiri. Kadang kita butuh juga interaksi dari audiens untuk tahu kayak gimana sih yang mereka pikirkan atau apa yang mereka mau. Seperti itu. Next. Ya, ini contoh konten pilar dari Warung Akademi, aku ambil. Nah, ini contoh promosionalnya, pengumuman mengenai lokasi baru bisnis, misalnya. Nah, aku lihat di konten di sosial medianya lebih fokus ke promosional, tapi juga diselingi dengan edukasional, misalnya apa itu masa pajak. Ini kan relevan dengan target audiensnya. Target audiens dari Warung Akademi yaitu entrepreneur atau pelaku UMKM. Gitu. Jadi ketika ngasih edukasi, edukasinya tuh relevan juga, gak random. Agile juga untuk memperingati hari-hari besar, hari nasional. Gitu. Itu juga kalau mau dimasukin di konten pilar kamu bisa. Terus entertainment, contohnya seperti ini quiz, apalagi quiznya berhadiah, jadi bisa lebih meningkatkan insight dari Warung Akademi sendiri. Terus engagement, kontennya berupa pertanyaan, jadi mancing audiens untuk ngejawab di komen atau di DM. Gitu. Jadi kalau misalnya promosional terus-terusan, biasanya kan gitu ya, sosial media bisnis fokusnya ke promosional, nggak suka lupa dengan educational atau konten lainnya. Akhirnya orang jadi malas nge-follow atau jadi nggak tertarik untuk ngeliatin kontennya. Karena isinya kalau jualan doang tuh bakal bosen. Ya, next. Aku ambil contoh simpelnya dari konten visual dan konten writing. Ini keyword-keywordnya. Untuk konten visual, bagian desain ada brand color, hierarki, layout, tipografi, dan style. Brand color di sini maksudnya, kalau kamu sudah ada brandingan, sudah ada warna branding yang kuat, coba diterapkan di
sosial media kamu supaya lebih terkesan lagi gitu, bisa lebih diingat oleh orang-orang, lebih berkesan di audiens kamu. Bisa juga warna-warni atau mengikuti tren, tapi lihat lagi apakah brand kamu cocok untuk mengikuti tren gitu. Hierarki dan layoutnya juga, jadi jangan semuanya besar-besar tulisannya, ada tulisan yang besar, ada tulisan yang kecil. Misalnya mau nunjukin produknya dibuat besar, tulisannya kecil, seperti itu. Layoutnya juga untuk tata letak, buat jangan terlalu dempet, jangan terlalu jauh juga. Tipografinya untuk fontnya bisa menggunakan font yang sama untuk satu brand gitu, atau konsistensi gitu dalam penggunaan tipografinya. Stylenya juga kamu bisa pakai mau foto, mau pakai misalnya watercolor, itu disesuaikan lagi dengan brandingannya. Untuk content writing, bakal bagus kalau konten kamu itu ada storytelling, karena orang-orang itu suka dengan cerita. Nah, cara untuk ngebikin storytelling yang bagus, ada namanya 4C formula, clear, concise, compelling, credible. Itu singkat, padat, jelas, dan kredibilitasnya bagus. Jadi, terus ada juga call to action. Setelah orang ngebaca cerita kamu nih, setelah ngelihat konten kamu, apa sih yang pengen kamu lakuin? Apa yang kamu pengen mereka lakuin gitu? Misalnya mau komen, terus atau DM, WhatsApp, itu disebutin di call to action-nya, di akhir cerita atau di caption juga bisa, apa yang kamu mau mereka untuk lakuin gitu. Terus ada hook atau capture attention. Ini mungkin kamu udah sering lihat di feeds atau di YouTube, covernya tuh clickbait. Covernya ngebikin kamu jadi pengen ngeklik gitu, bisa menarik atensi kamu. Nah, dari semua ini, yang paling penting itu konten kita bisa memberikan emotion, supaya impress. Emotion di sini gak cuma emosi marah ya maksudnya. Emotion itu bisa senang, bisa inspiring. Jadi supaya setelah baca, setelah lihat konten kamu tuh nggak langsung lupa, terngiang gitu, atau mungkin ngebikin mereka jadi pengen share ke teman-temannya, berkesan gitu ini. Next. Ini contoh konten buatan TFH. Yang pertama, hook-nya ini jelas, agak drama gitu kan, desainnya ditolak, tulisannya desainnya ditolak, tapi di-share oleh desainer, orang yang jualan desain. Kan nggak bikin orang jadi pengen ngeklik ya, bikin penasaran. Nah, terus sebenarnya ini feeds-nya lebih panjang lagi, tapi aku singkat, aku ambil 5 bagian aja. Nah, terus ini berupa storytelling juga, alur pengerjaan project, kenapa bisa sampai ditolak desainnya. Terus ada juga bukti screenshot, bukti briefnya, dan hasil desainnya untuk menunjukin kalau ini tuh kredibel, ini ceritanya beneran ada. Penulisannya juga singkat-singkat aja, singkat padat, supaya clear, dan karena target audiens TFA ini memang kurang suka ngebaca bacaan yang panjang, lebih suka ke visual, lebih ke desainnya, objeknya. Makanya aku perbesar fokusnya tuh di desainnya, bukan di tulisannya. Tulisannya kecil aja dan sedikit aja. Di sini ada juga sisi emosinya di bagian plot twist ini, karena setelah udah nunjukin semua desain nih, banyak desain, ternyata kaliannya masih gak suka. Nah, di situ kan ngebangun emosi dari audiens. Jadi pengen komen gitu bawaannya. Terus setelah itu, di akhirnya ditutup dengan call to action. Ada pertanyaan, kalau kamu suka desain nomor berapa? Dari 1 sampai 5 desain. Gitu. Jadi kalau misalnya ada juga nomor WhatsApp, kalau mungkin tertarik setelah melihat desain-desain tadi. Gitu. Nah, kenapa aku tunjukin feeds yang ini? Karena ini salah satu feeds yang insight-nya tinggi, engagement-nya tinggi. Karena oke, di komennya kurang banyak, tapi banyak orang yang nge-share, yang nge-save dari feeds ini. Karena ngelihatnya menarik gitu. Impresif. Next. Ini konten dari segi visualnya ya.
Untuk brand Teva sendiri itu menggunakan warnanya dari dulu ini aja, white, light gray, navy, dan yellow. Lebih dominan untuk background itu menggunakan warna terang seperti white and light gray. Untuk tulisannya biasa kita pakai warna navy, terus dekorasinya pakai warna yellow. Gitu. Terus fontnya juga, walaupun kita pakai satu jenis font Montserrat, tapi bisa diakalin dengan gaya-gaya yang berbeda. Jadi nggak ngebosenin gitu fontnya. Layout dan stylenya juga pakai yang vector based. Jadi nggak ada yang tiba-tiba ada foto atau ada watercolor lagi. Konsistensinya mudah untuk dipertahankan. Gitu. Ya, next. Setelah kita udah tahu target market, positioning, kontennya juga udah tahu mau kayak gimana, kita bisa ngebikin schedule. Schedule ini tergantung kenyamanan dari kamu sendiri. Mau weekly schedule atau monthly schedule. Kalau weekly itu per minggu. Enaknya weekly, kamu bisa catch up dengan konten-konten terbaru, konten viral, dengan isu-isu terbaru. Gitu. Terus kalau ada perubahan juga lebih fleksibel. Itu. Nah, kalau monthly, kamu bisa fokus setelah ngebikin konten sebulan, kamu bisa fokus ngerjain yang lain. Kamu punya waktu untuk ngerjain yang lain. Kekurangannya untuk monthly, kamu tuh jadi nggak bisa ikutin tren. Terus kalau ada perubahan akan lebih susah nantinya. Makanya aku biasa ngebikin konten itu seminggu atau 2 minggu. Setelah itu baru ngebikin lagi untuk 2 minggu berikutnya. Supaya masih tetap relevan dengan trennya. Next. Nah, untuk schedule sendiri aku biasa pakai Figma dan Trello. Tujuan untuk nge-schedule itu hemat waktu, lebih teratur, lebih mudah untuk mempertahankan konsistensi brandnya, terus mudah untuk menerapkan konten pilar, kontennya juga jadi lebih berkualitas. Kamu bisa pakai aplikasi ini kayak Google Calendar atau Excel senyamannya aja. Nah, jadi nanti diselang-seling gitu, di schedule ada konten promosi, edukasi yang tadi udah kita bahas. Jadi nggak terus-terusan promosi atau edukasi terus. Kita bisa planning, mau fokus ke apa sih nih brandnya, mau fokus edukasi misalnya, mau dikenal sebagai konten yang kredibel, bisa juga, atau mau banyak entertainment aja, itu juga bisa. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan tujuan dari brand kamu. Itu sih. Next. Nah, setelah udah update kontennya sesuai schedule, kamu bisa ngeliat key performance indicator-nya dari insight sosial media kamu. Apakah sudah sesuai dengan goals yang dibuat di awal, SMART, atau belum sesuai. Kalau masih belum sesuai, masih belum dapat goals-nya, berarti kita bisa di next project menggunakan strategi yang lain. Misalnya di minggu depan kita coba konten yang lain. Tapi kalau sudah sesuai atau sudah mendekati, bisa terus dilakukan, atau mungkin dicek lagi konten apa sih yang paling banyak view-nya, yang paling banyak engagement-nya, terus direpetisi di bulan depan, begitu. Next. Ya, ini poin-poin ketika kamu ngeevaluasi, bisa lebih banyak dari ini juga, tapi ini yang paling banyak, yang paling populer itu likes, comment, follow, share, profile visit, view, klik link, mention, dan reach. Jadi kamu bisa lihat apakah aspek-aspek ini sudah sesuai dengan goals kamu atau belum, bisa lihat di insight sosial media kamu. Apalagi kalau sosial media kamu itu sudah berupa bisnis yang profesional akun, itu bakal lebih mudah untuk mempelajari insight-nya. Gitu. Dan sih sekian dari aku. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Terima kasih Mbak Haryani. Luar biasa sekali ya, sangat detail banget ya. Yang disampaikan oleh Mbak Haryani pada pagi hari ini sangat detail sekali. Tadi sempat disinggung kita punya produk nih, tapi harus tahu dulu positioningnya apa. Kadang kita gini Mbak, jualan hijab tapi hanya hijab aja, nggak spesifik, misal hijab untuk olahraga dan sebagainya ya. Mungkin yang dibingungkan
para pelaku UMKM gitu, menentukan positioning-nya itu yang agak susah sekali. Mungkin teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mbak Haryani kurang paham, kurang jelas, maupun teman-teman pelaku UMKM di pagi hari ini ada yang punya pertanyaan, silahkan bisa drop di kolom komentar maupun raise hand bertanya secara langsung, karena ini kesempatan emas. Mbak Haryani ini merupakan kompeten sekali di bidang graphic designer maupun visual branding agensi. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar maupun raise hand. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, Mbak. Saya bacakan saja ya, ini di kolom komentar. Yang pertama dari Mas Eka Dian, mungkin bisa didemokan sedikit kolaborasi pemakaian aplikasi Trello, Figma, dan lain-lain biar bisa langsung dipraktekin. Mungkin bisa, Mbak, untuk bisa didemokan secara langsung aplikasi tadi, schedule ya, mengenai Trello, Figma, dan lain-lainnya. Langsung, aduh gimana ya? Verbal aja kali ya. Oh boleh, silakan. Ya, jadi kalau di Trello itu bisa ngebikin namanya to do, ada segmennya to do, doing, atau misalnya mau per bulan juga bisa, nanti dibuat sama kamu senyamannya, terus masing-masing ada task-nya. Terus kalau misalnya kamu bekerja sama dengan tim itu juga bisa lebih enak di Trello, karena bisa nunjukin siapa PIC dari masing-masing task, siapa person in charge-nya. Jadi, terus ada juga bisa ngebikin deadline, nanti kalau udah netapin deadline bisa ada alarmnya juga tuh, HP-nya bisa bunyi begitu. Terus ada juga durasi pengerjaan bisa dicantumin juga tuh di Trello. Setelah done juga ada bisa di list apa aja yang berhasil, apa yang kurang, apa yang bisa dievaluasi lebih lanjut begitu kalau Trello. Nah, kalau Figma itu bisa ngedesain juga di sana, lebih kompleks. Selain bisa ngedesain, ada kalender yang terhubung dengan Google Calendar di Figma, kalau nggak salah. Jadi, ketika udah dicantumin di situ, semua satu tim langsung tahu, oh di hari ini update-nya ini, oh di bulan depan ada ini, seperti itu. Terus kalau di Figma juga bisa banyak fitur-fiturnya, kayak misalnya meeting di sana, itu juga bisa seperti itu. Udah jelas. Itu pertanyaan gedenya itu, apakah bisa diaplikasikan di produk makanan, F&B kebab, itu gimana tuh Mbak, kalau sekelasnya UMKM kecil, mungkin kebab kan kaki limanan, bagaimana kita untuk manajemen sosial media, harus buat konten planning dan lain-lain, itu kira-kira ada masukan mungkin dari Mbak Haryani? Ya, untuk kita ini? bisa juga kita content planning tuh nggak harus desain yang didesain pakai aplikasi ya, bisa juga berupa foto, misalnya foto makanan kamu, atau foto ketika ada pelanggan, foto store kamu, itu juga bisa dijadikan konten untuk di konten pilar, itu masuk promosional, bisa seperti itu. Kayak gitu. Oh ya, itu ya. Kita bisa mengaplikasikan apapun yang tadi disampaikan oleh Mbak Aryani, Trello dan lain-lainnya bisa diaplikasikan oleh semua jenis usaha. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Larissa. Saya seorang mahasiswa yang juga punya usaha. Yang saya tanyakan, bagaimana sih cara kita agar bisa memanage waktu antara kuliah dan usaha? Biasanya anak-anak kuliah ini udah sibuk kuliah, sibuk bisnis, kontennya terbengkalai. Nah, gimana tuh dari Mbak Haryani sendiri? Mungkin punya pengalaman seperti itulah. Oh ya, aku juga sih, ketika aku ngebikin Teva itu keadaannya aku masih kuliah kan. Jadi aku sambil, dan aku kuliah ngebikin Teva sambil kerja juga di kantor. Nah, caranya itu ngebikin sistem kalau aku. Jadi ada waktunya kita kuliah, fokus kuliah, untuk kerja-kerja, untuk konten juga ada. Selingin misalnya 1 jam untuk konten setiap harinya, lama-lama itu bakal konsistensi itu bakal bagus untuk sosial media kamu. Nah, kalau misalnya bingung nih, harus ngebikin konten yang beda setiap hari, kamu ngebikin namanya guide, ngebikin ide abang. Misalnya, kamu mau bikin fungsi produk, edukasi, itu diulang lagi juga nggak apa-apa. Di minggu depan diulang lagi kontennya nggak apa-apa. Direpetisi atau repost aja juga bisa gitu. Yang penting kita show up.
Jadi orang nggak lupa sama brand kita. Gitu. Nah, itu ya tips dari Mbak Aryani yang mungkin dulu juga membangun usahanya dari kuliah, kesibukan kuliah itu memakan waktu, menyita waktu banyak. Ya, seperti itu tipsnya ya. Mungkin Larissa ada yang boleh ditanyakan lagi, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Samudra Beruto. Dalam penentuan ya ini, dalam penentuan bentuk teks lebih dari 2 font, cocoknya ke jenis apa ya? Dan berapa ukuran font yang bagus untuk judulnya? Mungkin ini tadi ya mengenai konten visual dan konten writer ya. Oke, bisa dijelaskan Mbak Riani itu? Oh iya, bisa. Jadi kalau itu ada namanya font serif, font sans serif. Jadi font serif itu font yang ada kakinya gitu. Jelasinnya gimana ya? Ada kakinya. Kalau font sans serif itu yang nggak ada kakinya. Kayak misalnya gini, Arial itu font sans serif. Times New Roman font serif. Itu ya pertama. Terus jadi kalau penggabungannya kita bisa ngelihat brandnya tuh mau membuat impresi apa sih, karakternya mau seperti apa. Kalau mau elegan, kita pakai font yang serif, kayak Times New Roman. Penggabungannya dengan font handwriting, misalnya Lucida handwriting, begitu. Untuk kalau misalnya mau terlihat fun, kita bisa pakai font yang sejenis, yang lebih dinamis, kayak Comic Sans atau Jokerman, tapi mungkin yang lebih bagus dari itu ya. Nah, penggabungannya juga bisa antara font yang playful dan font yang sans serif, font yang tidak berkaki. Jadi kalau misalnya font yang serif, yang berkaki itu lebih cocok ke elegan, serius, formal, sedangkan handwriting juga begitu. Kaligrafi lebih cocok untuk yang formal, yang elegan. Kalau mau lebih nyantai, lebih playful, bisa pakai yang sans serif. Begitu penggabungannya. Udah jelas Wah, belum ya? jelas ya, itu jelas banget mengenai konten visual, konten writer ya. Nah, teman-teman yang mau bertanya, sekali lagi saya ingatkan di Warung Academy Series 4 ini menyediakan 4 voucher untuk para peserta. Silakan bisa membuat konten di acara pagi hari ini melalui IG Story. Nanti bisa di-mention Warung Academy dan Warung Stick ya. Mungkin itu, dan ini ada pertanyaan selanjutnya, Mbak. Kalau untuk font tipografi, referensinya lebih banyak dari web Davon ya Kak. Untuk masalah algoritma, waktu planning update biasanya pukul berapa? Nah, ini yang ditanyakan mengenai tipografi serta logaritmanya itu biasanya customer jam berapa sih, pukul berapa gitu. Oh gitu. Kalau untuk font, kalau Davon itu kan kebanyakan lisensinya bukan untuk komersil ya. Jadi kalau bisa dihindarin. Di Canva juga bisa dipelajarin lagi lisensinya apakah untuk komersil atau untuk personal use. Nah, kalau website yang pasti bisa komersil itu Google Font. Kamu bisa coba lihat-lihat fontnya di Google Font aja. Atau kalau misalnya mau ada font yang disuka di Davon juga bisa, nanti kamu bayar untuk lisensinya biar bisa komersil. Nah, untuk jam update-nya, itu kamu bisa lihat di insight brand kamu. Di situ ntar kelihatan orang-orang tuh pada lebih suka update-nya di jam berapa sih atau di hari apa, tertingginya tuh di mana. Kalau di TFA sendiri tertingginya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi aku update di sekitar jam itu. Tapi kalau kamu mau nyoba di jam-jam lain juga bisa. Kalau mau ngetes, untuk sebenarnya algoritma ini tuh kalau kontennya bagus, mau kamu update jam berapa aja, pasti view-nya tinggi, pasti banyak yang melihat, begitu. Karena orang bakal nge-share, bakal komen, bahkan likes. Nah, kalau udah seperti itu kan bakal muncul di explore followers kamu. Nah, tadi aku lupa jawab untuk ukuran fontnya ya. Ukuran font itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhannya di mana. Medianya tuh apa. Kalau Instastory itu kan attention span orang sebentar banget ya, cuma 15 detik. Jangan terlalu kecil fontnya, jadi yang besar aja dan singkat. Untuk di feeds bisa lebih panjang lagi fontnya, lebih kecil dan panjang gitu, banyak tulisan. Kalau di video juga lebih singkat aja dan besar tulisannya. Untuk ukuran disesuaikan lagi dengan medianya ya, nggak bisa di top gitu harus 72 poin kayak begitu. Oke, itu ya ada 2 perbedaan kita untuk apa namanya membuat tipografi
mungkin bisa di Davon ataupun di web lainnya. Dan untuk feed sama video juga disesuaikan saja ya. Kalau di video nggak perlu panjang-panjang teksnya, kita lebih visual untuk mengkomunikasikan dengan audiens. Kemudian selanjutnya nih, cara membangun konten agar banyak interaksi ke akun. Terkadang susahnya bangun akun itu follower. Nah, ini udah disinggung tadi di awal mengenai goals untuk bisa mendapatkan 100 sampai 1000 follower dalam 1 bulan. Mungkin lebih detailnya bagaimana Mbak itu? Mungkin susah banget ya kalau kita usaha awal membangun follower atau mendapatkan follower. Ya, cara untuk dapetin follower selain kontennya bikin orang gemes untuk nge-follow nih, itu juga bisa kayak tadi bikin kuis berhadiah, bikin giveaway, atau endorse. Jadi orang tuh bisa dengar dari mulut orang lain tentang brand kamu. Begitu. Nah, gitu ya. Biar awareness juga kita tadi poinnya adalah bikin gemes dulu deh sama audiens. Kira-kira mau nggak untuk bisa follow kita biar produk kita juga dikenal ya. Karena memang baru mulai itu ya susah sekali untuk bisa mendapatkan follower 100 sampai mungkin 1000 follower pertama. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Nanti akan kami pilih lagi beberapa pertanyaan. Ini ada dari Haini Sari. Halo Kak, saya mau tanya terkait dengan konten. Saya bergerak di bidang bakery. Sejauh ini kami sudah membuat konten selalu tentang produk, informasi outlet, cara order, dan beberapa reels komedi yang selalu ada di produk kami di dalamnya. Kalau kami menyelipkan beberapa konten edukasi di luar produk kami, kira-kira boleh nggak, Mbak? Kayak gitu. Oh iya, boleh banget itu. Jadi orang lebih paham lagi kan tentang bakery itu sendiri, atau mungkin yang berhubungan dengan produk kamu, kayak sejarahnya bakery kamu, atau sejarah rotinya itu sendiri, jenis-jenis roti, edukasinya, itu kan bisa orang juga lebih mudah ketika purchasing roti kamu ketika sudah teredukasi. Gitu. Nah, gitu ya. Boleh banget, mungkin bisa kalau bakery mengenai edukasi tentang bahan baku mungkin bisa, ataupun manfaat ketika produk kita dibeli oleh konsumen itu gimana, bisa untuk bisa membuat konten-konten seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wanda Putri Aprilia. Kak, mau tanya nih, menurut para pelaku usaha, hal yang paling menonjol buat lebih semangat berusaha itu apa sih setelah mengalami kegagalan? Pas awal berusaha udah nyerah karena kayak gak bisa meyakinkan orang lain gitu loh. Dan itu bikin males banget untuk profit yang lebih menghasilkan dalam hal apa ya? Kalau dalam hal makanan, matang atau enggak habisnya. Kemudian selain itu ada usaha lain yang kakak lalui atau tetap fokus pada usaha ini? Nah, mungkin itu ya. Di awal semangat, kemudian nggak ada yang beli, jadi nggak semangat lagi, nyerah gitu. Nah, mungkin pengalaman dari Kak Haryani, boleh diceritakan apakah dari dulu memang fokus dalam usaha ini atau memang passionnya ini gitu? Iya, jadi dulu tuh Teva sebenarnya sempat bisa dibilang gagal ya sebelum jadi yang sekarang. Karena aku bikin kayak ya udah bikin aja tapi nggak dipikirin detailnya, brandingnya juga asal gitu. Yang penting jadi. Waktu itu padahal aku udah harga lebih murah dari kompetitor, servisnya bagus, terus cepat juga pengerjaan dibanding kompetitor. Aku bahkan sampai Insta Ads, endorse selebgram sampai berjuta-juta, tapi nggak nge-cover, malah merugi gitu. Nah, setelah itu aku coba lagi kan untuk rebranding sebutannya. Rebranding itu aku mengubah logo, mengubah visual. Terus aku justru walaupun aku udah rugi nih di harga murah, aku justru naikin lagi harganya. Aku ngikutin kompetitor walaupun masih baru. Berani aja gitu kan. Nah, ternyata ketika aku udah naikin harga, terus visual sosial medianya berubah, orang justru lebih percaya sama aku, sama TFH. Makanya bisa naik lagi. Bisa kayak sekarang gitu, konsisten. Nah, aku juga ada sempat ada cerita juga dari ownernya Amazara, brand sepatu. Jadi dulu dia pernah jualan sepatu nih, harganya murah. Kualitas bagus, harga murah. Tapi di situ nggak laku produknya. Setelah dia naikin harganya, orang ngeliat kalau sepatu ini tuh bagus gitu, jadi naik penjualan. Karena orang masih berpikir harga sama dengan kualitas gitu.
Jadi brandingnya aja sih dimainin, di positioningnya kamu pelajarin lagi. Apakah target audiens kamu akan mempurchase di harga segini? Apakah target audiens kamu akan mempurchase ketika melihat sosial media kamu bentuknya seperti ini? Jadi coba dievaluasi lagi. Terus kalau gagal kita coba lagi kan, coba lagi cara lain, strategi lain gitu. Itu aja sih. Wah, sangat detail tadi ya disampaikan oleh Mbak Haryani ya, pengalaman-pengalaman memang visual branding di sosial media itu penting sekali karena memang kalau kita nggak membranding produk kita, iklan kita ya mungkin nggak awareness sama produk kita dan tidak akan menghasilkan penjualan lah seperti itu. Nah ini apa namanya? Ada pertanyaan lagi dari Lili Novita Sari. Adakah cara yang dapat diterapkan menentukan goals yang dapat dicapai? Mungkin apa namanya cara untuk ngiklan biar benar-benar tercapai targetnya gitu. Ada tips khusus nggak Mbak dari Mbak Haryani mengenai pertanyaan ini? Cara untuk mendapatkan goals SMART yang tadi itu ya, caranya pertama kita tuh setelah udah tahu nih spesifiknya, kita tahu cara untuk ngedapetinnya juga, ngebikin langkah yang sistematis dan terplanning gitu. Jadi jangan, kalau misalnya dibilang tadi 100 followers dalam sebulan, kayak berat gitu ya terdengarnya. Tapi kalau kita pecah lagi goals-nya, misalnya tugas pertama ngebikin riset kompetitor. Setelah riset kompetitor, kita bisa ngebikin ide abang, kumpulan dari ide-ide konten. Setelah itu ngebikin konten. Setelah ngebikin schedule. Kalau dipecah begini kan jadi terasa lebih ringan ya. Gitu. Apalagi kalau kita udah menyelesaikan satu task, terus lanjut task lain. Jadi lebih achievable aja gitu kalau dipecah cara mendapatkan goals-nya. Gitu sih tips dari aku. Itu Mbak Lili Novitasari, mungkin ada yang ditanyakan lagi, tadi udah dijelasin sama Mbak Haryani. Kalau belum mungkin untuk apa namanya pelaku UMKM pada saat ini kan kesibukannya masing-masing, kita fokus produksi, ngiklan bingung, apa udah kita produksinya sibuk, mana sempat untuk bisa apa namanya membuat konten, harus desain sana sini. Nah, sekarang kan juga banyak ya jasa-jasa seperti marketing communication, visual branding agency, salah satunya TEVA. Nah, bisa didelegasikan tuh kontennya untuk usaha kalian di TEVA ataupun jasa-jasa branding agency kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu untuk apa namanya memikirkan konten planning, kemudian untuk bikin schedule. Jadi teman-teman bisa didelegasikan oleh tadi visual branding. Salah satunya usaha dari Mbak Haryani adalah TFH, The First House itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oke. Kak, saya mau tanya, ini produk saya kan sambal dan rendang. Sambal banyak kompetitornya, Red Ocean. Kita iklan di mana-mana, kalau di TikTok pasti yang main TikTok lagi-lagi scroll adanya iklan sambal. Nah, itu banyak sekali kompetitornya. Nah, sambal banyak kompetitor, bagaimana produk kita bisa menjadi dikenal sama target konsumen selain promosi produk? Gimana tuh, Mbak? Produknya Red Ocean, bagaimana produk kita bisa menjadi dikenal? Orang itu tahu meskipun kompetitornya banyak. Nah, ada tips Mbak untuk pertanyaan ini? Ya, itu bisa ngebikin namanya campaign. Jadi salah satu caranya itu ngebikin challenge misalnya sama audiens kamu. Kalau misalnya challenge makan sambelnya gimana kalau dikontenin kayak begitu. Terus ntar apa hadiahnya kalau dia bisa ngelewatin challenge, kan jadinya orang tuh tertarik untuk ngepromosiin tapi nggak yang promosi banget. Udah gitu orang yang ngelihat juga nggak berasa kalau itu iklan gitu loh. Jadi itu fokus ke campaign. Terus lihat lagi apakah sudah tepat target audiens kamu, positioningnya seperti itu. Jadi nggak usah takut kompetitor banyak. Kalau kamu brandingnya udah kuat, kamu nggak bakal bisa kalah saing. Karena setiap orang pasti punya setiap brand pasti punya segmennya masing-masing. Pasti ada customer loyalnya masing-masing. Begitu. Nah, itu ya. Tadi meskipun produk kita masuk ke dalam posisinya Red Ocean, banyak kompetitor,
ya pinter-pinternya kita ngiklannya gimana. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mbak Haryani adalah sosial media campaign-nya bagaimana. Entah itu dibuat ASMR mungkin makan sambel, kan bisa jadi itu. Apa yang saya lihat itu biasanya kalau iklan-iklan sambel itu cara masaknya langsung live gitu loh. Jadi orang-orang katakan, oh ini produknya benar-benar apa namanya dilihatkan cara proses produksinya. Biasanya sih gitu sih ya. Kalau saya lihat di sosial media TikTok biasanya ya, itu sering banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak ini dari Haini Sari. Wah ini pertanyaannya semakin banyak ya, semakin banyak karena memang menarik sekali Mbak untuk membahas mengenai manajemen sosial media untuk UMKM karena memang UMKM perlu banget sih untuk bisa manajemen sosial media. Pertanyaan selanjutnya dari Haini Sari, kalau misal akun Instagram usaha sudah tidak aktif selama hampir 1 tahun, padahal followernya sudah di atas 1000. Waduh, sayang sekali ya udah di atas 1000, pasif. Jika ingin diaktifkan kembali untuk rebranding, baiknya kami tetap memakai akun yang lama atau bikin akun baru ya? Waduh, gimana tuh Mbak? Ya, pakai akun yang lama juga nggak apa-apa, karena kamu jadi gak mulai dari awal kan, dibanding bikin akun baru 0 followers gitu. Jadi ntar kamu setelah dibuka lagi akunnya aktif-aktif aja, jadi ada view-nya, ada orang-orang yang udah ngikutin kamu begitu. Kalau saran dari aku, rebranding tuh gak masalah kalau followersnya sama. Mungkin dia jadi tertarik dengan brandingan kamu yang terbaru. Nah, itu ya, nggak perlu membangun follower dari nol lagi, malah tambah susah lagi. Udah di atas follower tuh, manfaatin tuh follower dari Mbak Haini Sari. Mungkin Mbak Haini Sari bisa membuat konten planning, ataupun kalau Mbak Haini Sari sibuk, boleh deh didelegasikan di TFH atau The First Search, siap untuk apa namanya membuat konten planning schedule untuk usaha teman-teman semuanya. Kemudian, wah ini pertanyaannya masa depan nih. Sebentar lagi kita akan mengalami masa resesi. Menurut kakak gimana para pelaku usaha untuk mengatasi resesi tersebut? Mungkin yang usahanya tentang F&B, tidak jasa, ataupun mungkin jasa, itu gimana Mbak untuk menghadapi yang katanya akan gelap nih tahun 2023? Ya, kita lakuin aja yang terbaik ya. Usaha aja ya Mbak. Iya, konsistensi aja. Apalagi yang bisa dilakuin dari resesi. Struggling aja lah, kita jalani aja ya, karena memang ya kita nggak akan tahu, karena memang kondisi-kondisi seperti ini, apa banyak karyawan di PHK ya, memang di kondisi-kondisi seperti ini harus struggling, apalagi teman-teman UMKM yang ada di bawah ya, memang harus benar-benar berjuang, harus kreatif, nge-create usahanya sendiri buat ditarik atau menemukan pasar sendiri. Nah ya, ini pertanyaan dari Kak Hana Ajeng. Kak, jasa agensi branding kan sekarang cukup banyak ya. Bagaimana tips kakak untuk menarik perhatian dan meyakinkan para klien agar memakai jasa kakak, khususnya para pelaku UMKM yang baru memulai usahanya? Ya, memang tadi jasa agensi visual branding udah banyak. Bagaimana sih TFA itu apa namanya mengarungi usaha dari Kak Haryani itu? Ya, jadi aku memang sadar sudah mulai banyak. Aku juga ngelakuin namanya riset kompetitor. Aku bikin di Excel masing-masing harga mereka di range berapa, apa sih promosi yang mereka lakuin, terus apa promosi yang nggak mereka lakuin, kontennya seperti apa. Di situ yang aku pelajarin dari mereka. Nah, kekurangan dari sosial agensi yang lain, sosial media agensi yang lain, itu mereka kurang konsisten dalam update. Terus nggak menyediakan namanya katalog desain. Ada lagi kurang fast response. Terus harganya juga apa ya bahasanya, tidak tetap gitu. Ditembaknya berdasarkan apa itu masih kurang jelas beberapa tempat ya. Nah, aku setelah riset, aku ambil deh tuh kelemahan mereka, aku jadiin kelebihan di aku. Jadi ketika ada orang yang ragu nih untuk order di TFH, aku bisa ngasih tahu mereka nih desainnya tuh bagus-bagus. Terus kalau misalnya order banyak, bisa dapat keringanan harga begitu. Jadi terus juga aku sempat ngetes gitu kan,
aku coba order ke tempat lain untuk ngelihat servis mereka tuh kayak gimana sih, gimana cara pengerjaannya, gimana komunikasinya. Nah, biasa mereka jawabnya singkat, terus gak ada sesi konsultasi, langsung desain aja. Terus ketika revisi juga kurang. Nah, di situ aku pelajarin lagi kekurangan mereka, aku ambil, aku taruh di menjadi kelebihan dari TFH. Makanya di TFH jadi ada waktunya untuk konsultasi, terus kalau revisi juga kita diskusi dulu, nggak langsung kita kerjain. Biar tepat sasaran desainnya. Gitu sih. Jadi servisnya tuh enak banget, harganya juga bisa menyesuaikan, terus desainnya juga sesuai dengan selera mereka. Gitu. Makanya aku nggak takut untuk berkompetisi dengan saingan yang banyak. Karena aku udah mendapatkan kelebihan-kelebihan yang mereka nggak punya. Begitu. Jadi walaupun ada yang desainnya lebih bagus dari TF, harga lebih murah, tapi untuk mendapatkan servis yang eksklusif, yang rasanya high end, ya dengan harga yang murah, yaitu di TFH doang gitu aku ngerasanya. Keren banget ya tadi Mbak Aryani menceritakan meskipun kompetitornya banyak, Mbak Aryani tadi menjelaskan kita harus tahu tuh diferensiasi usaha kita itu apa dari kompetitor yang lain. Nah itu kelemahan dari kompetitor yang lain itu apa? Kita create di usaha yang tadi Mbak Aryani bangun dan itu menjadi kelebihan di salah satu brandnya Mbak Haryani sendiri dan itu bisa diimplementasikan oleh teman-teman para pelaku UMKM ya. Kita ngintip-ngintip dulu nih kekurangan kompetitor apa, nanti kita bangun di usaha kita. Tadi sempat ada pertanyaan, banyak sekali Mbak Aryani nih pertanyaannya. Oke, untuk kelas PKL, oke ini ada pertanyaan. Untuk kelas kaki 5 dengan segmentasi kelas menengah ke bawah, kebanyakan tidak peduli akan visual dan konten, yang penting jualan, kita nggak perlu yang biasanya gitu kaki 5 itu ya yang penting jualan, harga murah, kayaknya cocok nih untuk orang-orang atau customer kita, padahal ketika harganya sudah murah, perang harga nggak laku. Itu gimana Mbak untuk menghadapi seperti itu? Tantangan sendiri sih untuk mengedukasi pasar. Iya benar. Jadi target market atau target audiens itu kan ada kebagi dua, primer dan sekunder. Target market primer kamu mungkin orang yang membutuhkan makanan dengan harga murah. Nah, target sekundernya bisa jadi remaja yang suka datang ke restoran atau tempat kaki lima yang viral. Gitu. Jadi kamu bisa dengan bermain di sosial media, kamu bisa menggapai target market yang lain, target market yang baru. Jadi nggak cuma perang di harga, kamu bisa perang di sosial medianya juga. Gitu. Jadi kan itu kelebihan kamu. Kaki lima lain nggak fokus di sosial media, nggak main sosial media, tapi kamu main. Itu ngebikin kelebihan, ngebikin daya tarik untuk orang lain, ngebikin trust, ngebikin orang tuh jadi pengen ke tempat yang mereka udah kenal begitu. Nah, itu benar. Kaki 5 harus punya perbedaan. Yang aku lihat ini selama aku main TikTok ya, ada salah satu usaha yang jualannya kaki 5. Kalau teman-teman main TikTok, kalau sering live TikTok itu jualan sate ya. Mungkin teman-teman pernah lihat FYP-nya yang jualan sate, pakai lontong, sambel dan lain-lain. Mungkin teman-teman tahu kan konten-konten itu. Nah, dari situlah dari live TikTok jualan sate kaki 5 di pasar, padahal kalau saya lihat itu justru menaikkan traffic penjualan dari penjual sate itu. Nah, ini menjadi salah satu perbedaan penjual sate live TikTok. Itu kan jarang-jarang kan ada penjual sate untuk jualan di live TikTok dan itu rame banget sampai jutaan viewer, like, yang komen juga di akun tersebut. Karena memang kita sebagai PKL atau pedagang kaki 5 UMKM di trotoar ataupun di food court yang membangun dari bawah, ya kita harus punya diferensiasi dari usaha kompetitor yang lain. Ini ada lagi, ini pertanyaan kedua tampaknya dari Mbak Lili Novitasari. Izin tanya lagi Kak, kira-kira saat ini itu di Instagram lebih relevan membuat konten yang bersifat video
Reels ya mungkin atau foto ya Kak untuk meningkatkan engagement. Berhubung di Instagram sekarang sudah ada Reels. Kira-kira bagaimana Kak? Karena memang behavior orang sekarang kita itu seperti apa? Apakah kita harus membuat konten video atau foto? Iya, kalau ngomongin engagement yang tertinggi itu Instagram fokus ke Reels. Reels itu bisa reach banyak, bisa di-view banyak, tapi balik lagi kita perlu namanya konten pilar di feeds-nya. Karena kalau di Reels itu kan cuma sebentar ya, kita nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa cerita banyak, promosi juga cuma sebentar. Jadi tetap untuk ningkatin engagement kita bikin Reels, tapi untuk promosi detail dari produknya, detail dari usahanya bisa di feeds. Terus dari feeds bisa mirroring lagi ke Instastory. Seperti itu. Seperti itu. Oh iya, ini ada pertanyaan lanjutan. Dan seberapa, tadi kan Mbak Lili tanya seperti itu. Kemudian ini lanjutannya, seberapa banyak konten yang harus kita upload dalam sehari, Kak? Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada patokan berapa jumlahnya, tapi nggak ada namanya terlalu banyak ya untuk sosial media karena bisa jadi kamu update hari ini 10 gitu, tapi bakal muncul di explore atau di feed teman kamu nggak di dalam waktu yang sama gitu, nggak muncul di explore followers kamu di waktu yang sama, bisa muncul di waktu yang berbeda-beda. Jadi nggak masalah update banyak, tapi update sedikit atau selang-seling juga bisa, misalnya 2 hari sekali atau seminggu hanya 3-4 kali gitu. Yang penting konsistensinya gitu. Semakin kita konsistensi dengan hari dan jam update, maka Instagram tuh bakal ngebikin algoritma yang sesuai dengan target audiens kita. Misalnya kamu nggak bisa update setiap hari, ya udah kamu pilih hari yang kamu bisa update aja, misalnya Senin, Rabu, Minggu gitu, seminggu 3 kali di jam yang sama, terus-terusan kamu konsistensi, repetisi di hari dan jam yang sama, nanti followers kamu bakal sadar kalau, oh jam segini update-nya brand ini. Instagram juga bakal ngebantu untuk nge-reach target audiens yang sesuai dengan kamu di jam-jam segitu. Gitu ya Mbak Lili, yang sudah dijelaskan rinci banget dari Kak Haryani tadi mengenai engagement untuk menaikkan engagement. Dan saya mau tanya lah, kesempatan nih kalian tanya aja. Biasanya kalau kita di Instagram kan apa namanya, banyak tuh endorsement yang lewatnya hanya IG story. Apakah itu juga berpengaruh Mbak, IG story menaikkan engagement sosial media kita? Kalau Instastory itu dilihatnya hanya oleh followers brand aja, followers Instagram aja. Jadi kalau engagement mungkin kurang ya, untuk reach-nya kurang. Tapi memang orang-orang itu atau target audience kebetulan di TFH lebih prefer untuk ngelihat Instastory dan nge-DM gitu dibanding ngelihat feeds. Jadi disesuaikan lagi, dipelajari target audience kamu tuh tipe yang lihat di feeds atau Instastory, tipe yang komen atau DM gitu. Jadi setelah tahu behavior dari target audience kamu, kamu bisa fokus juga nih mau serang Instastory, feeds atau Reels seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Haryani. Nah ini ada pertanyaan terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah banyak sekali tadi ilmu materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Haryani. Kak, kalau upload konten di feed baiknya setiap hari atau selang-seling Kak harinya? Makasih. Ya itu sebaiknya sih semakin banyak, semakin sering itu semakin bagus karena reach-nya juga makin bertambah kan, reach-nya, view-nya, terus orang setiap buka Instagram kamu, oh ini langsung ada updatean terbaru gitu, jadi terlihat lebih aktif, lebih konsisten, gitu sih, semakin sering semakin baik menurut aku. Gitu ya Mbak Hanifa ya, semakin sering semakin baik karena memang ya kita bangun dulu deh dari awal ya untuk produk kita itu tahu. Jadi tadi sempat disinggung seperti kita promosi, mengedukasi biar target audiens kita tahu untuk bisa apa namanya membeli produk kita. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Mbak Hanifah. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Nanti kita ketemu di batch selanjutnya untuk materi yang berbeda lagi tentunya. Nah, saya sedikit mengingatkan, kami mengingatkan untuk teman-teman peserta, sekali lagi akan ada 4 voucher untuk makan di warung Steak and Shake. Caranya gimana? Caranya adalah
teman-teman membuat report ya ataupun di IG story nanti mention Warung Steak and Shake dan teman-teman boleh tulis captionnya di IG story. Nanti ada 4 orang terpilih yang mendapatkan voucher makan di Warung Steak and Shake. Untuk link presensi akan kami share di kolom komentar sekarang. Nanti di link presensi juga akan mendapatkan e-sertifikat yang bakal diunduh oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu kita sudah masuk sesi akhir, Mbak Aryani, seru banget. Hari ini teman-teman juga antusias di pagi hari ini ya. Ini udah mau siang tapi tanggap pagi aja deh, karena semangatnya pagi. Nah, untuk mengakhiri webinar UMKM Series Batch 4, mungkin ada closing statement Mbak Aryani dari Mbak Aryani sendiri untuk teman-teman pelaku UMKM. Ya, aku mau bilang terima kasih untuk yang udah luangin waktunya untuk mendengar ini, webinar ini, terus untuk Warung Akademi juga udah mengadain webinar ini. Semoga insight-nya bisa berguna ya untuk brand atau usaha UMKM kalian. Gitu sih. Nah, itu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Aryani bisa diimplementasikan, ataupun mungkin teman-teman yang kepo nih sama The First Horse, bisa langsung di-follow, apa IG-nya, Mbak? tfh.design ya. Nah, itu nanti bisa langsung di-follow, dikepoin, siapa tahu ngobrol-ngobrol dulu sama timnya Mbak Aryani, nanti bisa kerjasama mungkin UMKM yang mau naik kelas melalui branding sosial medianya. Untuk mengakhiri sesi webinar pada pagi hari ini, kita foto terlebih dahulu nih. Silakan untuk operator, kita foto terlebih dahulu. Oke, teman-teman on cam semua ya. Kita foto sesi akhir, kita on cam. Gimana? Udah semua? Oke, kita nunggu teman-teman yang belum on cam. Oke. Gitu ya. Udah. Udah nggak apa-apa. Oke, teman-teman sudah on cam ini? Ya, terima kasih. Kita foto terlebih dahulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Slide ini 3 ya. Slide 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah sedikit menyimpulkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Aryani. Tentunya tadi sempat disinggung mengenai positioning, kita harus tahu dulu positioning dari produk kita yaitu apa, biar target audiens kita tahu kita itu jualan spesifik seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk konten pillar juga sebagai media mengkomunikasikan produk kita dengan target audiens supaya target audiens kita tahu kita itu jualan apa, kemudian interest, kemudian awareness, dan akan terjadi closing penjualan. Nah, ada beberapa poin penting yang harus teman-teman tahu untuk membuat konten. Tadi sempat dijelaskan seperti promosional, edukasional, agile, entertainment, dan engagement ya. Jadi poin-poin penting itu yang mungkin bisa diterapkan oleh para pelaku UMKM pada pagi hari ini. Nah, untuk slide materi nanti akan kami share di grup peserta sebagai bahan untuk belajar teman-teman UMKM, dan jangan lupa terus pantengin Instagram Warung Academy yang disponsori oleh PT Warung Steak Indonesia, Warung Steak and Shake, yang insya Allah akan memberikan kelas-kelas gratis untuk para pelaku UMKM di series selanjutnya. Terima kasih atas pemateri pada pagi hari ini, Mbak Aryani. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih Mbak Aryani, dan teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung
untuk bisa belajar bersama di pagi hari ini. Saya Erwin Setiawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Riani kalau bisa live boleh. Ya, oke. Makasih ya. Sama-sama Mbak Riani.